Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Syahputra Lubis dengan NIM 230300063 dari Prodi Double Degree Akuntansi. Di sini saya ingin mereview konsep dasar manajemen keuangan. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini definisi manajemen keuangan. Di sini saya mengambil dari 3 ahli, yaitu Bambang Rianto, Suat Husnan dan Eni Pujiastuti, dan Mahmud M. Hanafi. Nah, di sini menurut Bambang Rianto, manajemen keuangan yaitu keseluruhan aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Dan kemudian menurut Husnan dan Eni Pujiastuti, manajemen keuangan yaitu menyangkut kegiatan perencanaan, penganalisaan, dan pengendalian kegiatan keuangan. Sedangkan menurut Mahmud M. Hanafi, yaitu aktivitas perencanaan, perolehan, dan pengelolaan dana untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu di sini kita masuk ke perbandingan definisinya. Dari sisi Rianto, yaitu lebih menekankan ke operasional dan efisiensi dana. Dan sedangkan menurut Husnan dan Pujiastuti lebih menekankan ke struktural dan proses manajerial. Sedangkan menurut Hanafi yaitu lebih menekankan ke arah strategis dan berorientasi pada nilai. Masuk ke ruang lingkup manajemen keuangan. Di sini saya mengambil 3, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan kebijakan dividen. Keputusan investasi yaitu yang fundamental yang sering disebut sebagai keputusan penganggaran modal. Keputusan ini menyangkut alokasi dana ke dalam berbagai bentuk aset, baik aset lancar maupun aset tetap. Lalu ada keputusan pendanaan, ya ini aset yang akan dibeli. Perusahaan harus memutuskan bagaimana cara membiayainya. Keputusan ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana untuk membiayai investasinya. Lalu yang terakhir yaitu keputusan kebijakan dividen. Keputusan ini berkaitan dengan penggunaan laba yang dihasilkan oleh perusahaan setelah perusahaan mendapatkan laba bersih. Manajer keuangan dihadapkan dengan 2 pilihan utama. Lalu kita masuk ke tujuan manajemen keuangan. Di sini ada 2, yaitu untuk jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek di sini ada likuiditas dan profitabilitas. Di mana likuiditas yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Lalu ada untuk profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit dari efektivitas operasinya. Lalu untuk jangka panjangnya yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang bagi perusahaan publik direfleksikan dalam maksimal harga saham. Lalu untuk fokus pada arus kas, waktu, dan risiko. Lalu masuk ke fungsi manajemen keuangan. Yang pertama ada perencanaan keuangan, yang dimana melakukan peramalan kebutuhan dana di masa depan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu ada keputusan investasi, yaitu mengevaluasi dan memilih aset atau proyek investasi yang akan memberikan kontribusi positif terhadap nilai perusahaan. Lalu ada keputusan pendanaan, yaitu menentukan cara terbaik untuk memperoleh dana. Lalu ada pengelolaan aset, yaitu mengelola aset perusahaan secara efisien setelah diperoleh. Lalu yang kelima ada pengendalian keuangan, yang dimana melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang keenam, interaksi dengan pasar modal, yaitu perusahaan yang sudah go public, manajer keuangan berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dan pasar modal, tempat perusahaan dapat memperoleh dana dan tempat sahamnya diperdagangkan. Lalu kita masuk kesimpulan, yaitu manajemen keuangan bukanlah sekedar aktivitas pencatatan, melainkan sebuah seni dan ilmu tentang pengelolaan uang yang bersifat strategis. Jika akuntansi berfokus pada penyajian data historis, maka manajemen keuangan menggunakan data tersebut untuk membuat keputusan yang berorientasi ke masa depan. Dengan demikian, manajemen keuangan adalah fungsi yang dinamis dan integral, berfungsi sebagai jantung yang
menompa darah ke seluruh organ perusahaan, memastikan tidak hanya kelangsungan hidup likuiditas, tetapi juga pertumbuhan kemakmuran jangka panjang. Mungkin itu saja review tugas review yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.